jika ini tidak dicegah, Indonesia akan bubar. Indonesia akan bubar 5 tahun ke depan. Ingat-ingat apa yang saya sampaikan di sini untuk bapak-bapak kepolisian, ya. Dan agama Islam akan hancur, ya, akan hancur, saudara. Salam, saudara-saudara. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kembali bersama saya, Pastor Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Dan senang dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada. Baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang sangat luar biasa yang diproduksi oleh seorang sahabat muslim kita yang masih muda, yang punya kepedulian terhadap eksistensi NKRI ini. Beliau adalah Gus Arya. Menurut beliau, saudara, ya, ada sebuah gerakan yang sangat masif yang dilakukan oleh NII. Nah, kalau bangsa dan negara ini, khususnya TNI dan Polri, saudara, tidak mengambil tindakan yang sangat tegas, maka menurut beliau dalam waktu 5 tahun Indonesia bahkan Islam akan hancur. Benarkah demikian? Mari kita ikuti paparannya. Untuk pembuka ini, saudara, ya, tentang ancaman bahwa negara kita 5 tahun ke depan itu bisa jadi bubar. Negara kita bisa jadi bubar, saudara. Ya, jadi perlu ya, tanda-tandanya salah satunya adalah tim-tim investigasi kita dari intelijen kita sudah menemukan, intelijennya siber NKRI ini sudah menemukan tanda-tandanya, yaitu keterkaitan dengan NII, saudara. Jadi NII itu apa sih? NII itu adalah Negara Islam Indonesia. Jadi perlu kasih paham dulu. Yang benar Mas, iya benar saya sampaikan ini. Masih nge-lag nggak? Aman nggak? Aman ya? Aman? Jadi biar nggak sepenggal nanti. Aman? Medeni bagus. Enggak, saya tidak nakut-nakutin. Ya, ini saya perlu sampaikan, makanya TNI Polri juga belum tentu tahu ya, tapi saya sudah menyampaikan di sini. Barangkali ini bisa dikaji nanti, dan ini juga bisa menjadi atensi dari kepolisian. Karena siapa yang lebih formal, siapa yang lebih punya tanggung jawab, kan Polri dan TNI. Ya, aman ya. Oke, ya, ini saya sampaikan. Sebetulnya saya takut nyampein, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan. Ini adalah yang saya dapatkan dari intelijen. Dari intelijen siber NKRI, bukan intelijen BIN, bukan. Ya, kalau BIN saya nggak ada kenalan soalnya. Nah, di sini ada NII Sumatera Barat, saudara. Ini saya catat semua di sini. NII Sumatera Barat ini, NII itu Negara Islam Indonesia. Ya, jadi NII Sumatera Barat ingin mengganti ideologi negara Indonesia. Itu adalah salah satu tanda-tandanya. Dan mereka sudah mulai terang-terangan. Nanti makanya simak dulu ya. Terus, dan saya agak serak ya, batuk soalnya. Dan ini juga penting, saudara. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, fakta-fakta mengenai NII Sumatera Barat. Ya.
NII Sumatera Barat itu adalah negara Islam Indonesia. Ya, ini sudah membentuk struktur sampai cabang, dan struktur NII Sumatera Barat sudah terbentuk pada tingkatan cabang atau kecamatan anggota mencapai 1125. Ini hati-hati saudara ya, saya sudah menemukan data. Jadi nanti kalau seandainya ada bapak-bapak dari TNI atau Polri yang ingin butuh referensi, saya punya datanya ya. Terus untuk proses perekrutan ya, itu terstruktur dan sistematis sekali ya. Jadi jaringan NII ini telah menggunakan proses rekrutmen yang terstruktur dan sistematis untuk bergabung menjadi warga NII atau Negara Islam Indonesia. Dan seorang harus melalui 4 tahap rekrutan yang disebut pencoraan, yaitu P1 sampai P4. Teman-teman dibagikan saja, ini penting soalnya informasi ini kan. Ini kan nggak masyarakat tahu ya, tetapi inilah yang saya tampilkan di judul channel ini di live malam ini adalah tentang 5 tahun ke depan itu bisa jadi negara kita itu bubar dan Islam itu akan hancur, saudara. Bisa jadi. Tanda-tandanya sudah jelas dan kami mengantongi datanya. Saya bukan nakut-nakutin. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tetapi apa yang saya sampaikan ini apa adanya. Dan saya bertanggung jawabkan ya, barangkali nanti bapak-bapak TNI dan Polri ada yang menyatakan bahwa ini saya menyampaikan berita yang tidak benar atau seperti apa, silakan nanti bisa bisa saya memberikan data ya. Dan negara Islam Indonesia atau disebut NII ini juga ingin mengganti ideologi Pancasila, saudara. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jaringan NII ini memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain dan memiliki hubungan dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Saya sebetulnya mengantongi data pesantren besar yang ada di Jawa Barat ya. Ini menurut laporan daripada intelijen. Saya punya organisasi, saya beredar. Jadi iseng-iseng ada beberapa santri yang sudah mentas, ada beberapa santri juga yang sudah keluar. Ini betul-betul alasannya karena ingin mengganti ideologi, pada ujung-ujungnya seperti itu ya. Dan kami punya buktinya, orang-orangnya ada dari NII yang sudah keluar, dan bahkan kami juga di dalamnya pun, dalam struktur pun di pesantren yang besar itu saya tahu ya. Ini saya sebutkan ya, ada di Indramayu, ada di Indramayu saudara ya. Ini ada di Haur Gelis, ada di Haur Gelis. Saya punya data ya. Jadi mohon maaf harus saya sampaikan karena ini bahaya, dan santrinya ini yang ada di dalam ini puluhan ribu sudah. Ini yang mondok saja. Wah, pesantrennya sangat besar sekali, menampung sangat banyak. Itu lebih-lebih kalau mungkin Senayan juga kalah besarnya ya, karena itu sangat terpencil sekali tempatnya. Saya kemarin habis iseng-iseng juga melakukan investigasi ke sana. Cuman saya tidak mau publikasikan supaya apa? Saya hanya takut salah melangkah ya, tapi apa yang saya sampaikan ini saya tidak takut. Jadi kalau seandainya ini atensi buat bapak-bapak Polri dan TNI, ini sangat berbahaya sekali ya. Bapak-bapak kepolisian ini harus cepat menindak ya, sebelum ini terlambat soalnya. Nanti saya lebih ceritakan yang lebih spesifik lagi ya. Jadi makanya jelas judulnya saya buat bahwa 2000 pokoknya 5 tahun ke depan lah ya, 5 tahun ke depan ini bisa jadi negara ini bisa bubar atau Islam hancur ya. Makanya pelan-pelan saya sampaikan ini. Saya tidak nakut-nakutin ya di sini teman-teman. Jadi boleh saya bertanggung jawab di sini apa yang saya sampaikan ini. Oke? Bahkan NII ini juga merencanakan aksi teror ya. NII ini adalah, saya ulangin, negara Islam Indonesia ya, sebuah komunitas, sebuah organisasi. Ini merencanakan aksi teror. Ini saya buka dulu ya.
ini juga merencanakan aksi teror. Jadi jaringan NII Sumatera Barat juga merencanakan aksi teror dengan mempersiapkan senjata tajam berupa golok dan mencari para pandai besi. Sangat mengerikan dan ini nyata. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi biar teman-teman juga yang belum tahu, biar tahu betapa bahayanya bangsa kita, negara kita ini. Ini juga ancaman nyata ya, ancaman nyata NII atau Negara Islam Indonesia. Sebentar, agak ngelek ya, nggak apa-apa ya. Udah lancar? Silakan komentar. Oke, lancar tidak? Lancar tidak teman-teman? Iya, agak rada ngelek soalnya ya. Sudah lancar? Kita lanjutkan lagi. Sudah lancar ya? Ngelek ya, sebentar saya tunggu supaya nggak ngelek dulu. Makanya saya anteng di sini. Ya, oke, saya lanjut lagi. Ya, jadi saya ulangin ancaman nyata bagi NII, bagi bangsa kita ini terhadap NII yaitu Negara Islam Indonesia. Ini visi misi jaringan NII di Sumatera Barat ya. Ini ditemukan ya dalam bentuk dokumen tertulis serupa dengan NII Kartosuwiryo. Sama, dokumennya sama dengan NII Kartosuwiryo. Jadi kalau seandainya ada yang menonton di sini yang keterkaitan juga mohon maaf saya harus beberkan di sini. Karena ini juga sebuah ancaman yang nyata yang tidak bisa buat main-main sudah. Ya. Ya. Ada yang komentar di sini, tidak mungkin Islam akan hancur. Ya. Islam akan dihancurkan. Ya, saya tidak nakut-nakutin di sini. Akan dihancurkan marwahnya, akan dihancurkan habitatnya, akan dibikin terkotak-kotak, akan diadu domba, dan ini sangat banyak sekali. Makanya perlu saya sampaikan di sini karena ini sangat penting sekali. Ya. Dan ini juga fakta-fakta ya. Ini fakta-fakta yang saya sampaikan mengenai NII. Jangan lupa dibagikan karena ini sangat penting sekali. Ya. Ya. Dibagikan saja karena ini sangat penting sekali ya. Ini juga fakta-fakta mengenai NII atau Negara Islam Indonesia yang di Sumatera Barat. Sementara ini saya ngantongi data dari beberapa intelijen investigasi cyber NKRI. Cyber NKRI itu adalah organisasi yang saya dirikan. Kebetulan banyak teman-teman di sana yang bantu mengolek data itu ya. Jadi fakta-fakta mengenai Negara Islam Indonesia atau LII Sumatera Barat itu ya sudah membentuk struktur sampai cabang. Ya, sudah sampai cabang. Struktur LII Sumatera Barat sudah membentuk pada tingkatan cabang atau kecamatan, anggota mencapai 1125. Ini kebetulan datanya berhasil kita global ya. Ya. Terus proses perekrutan struktur dan sistematisnya itu jaringan NII ini telah menggunakan proses rekrutmen yang terstruktur dan sistematis ya. Untuk bergabung menjadi warga NII, seseorang itu harus melalui 4 tahap rekrutan yang disebut pencorakan itu, yaitu P1 sampai dengan P4. Ini adalah kode-kodenya seperti ya. Lalu dilanjutkan dengan proses baiat saudara. Ya, dilakukan dengan proses baiat melalui 3 tahap, yaitu setiap calon anggota. Aduh, ini agak ngelek nih. Oke ya, agak ngelek nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi setiap calon anggota NII juga akan dibaiat melalui 3 tahap. Ya, ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Jadi ada prosesnya untuk dibaiat, ini ada tiga tahap ya. Terus ingin mengganti ideologi Pancasila, ya. Jadi jaringan NII ini memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila ini dengan ideologi lain dan memiliki hubungan dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
Ya, jadi mudah-mudahan ini hoax ya. Kalau seandainya ini hoax kan saya ditangkap sama bapak polisi ya. Makanya ini ya, mohon maaf ya. Ini saya sampaikan lagi. Ini di sini juga hujan, tapi nggak apa-apa kalau agak terputus, ya, agak terbata-bata ini nge-lag sinyalnya, tapi nggak apa-apa. Bahkan ada yang komentar hoax, makanya agak putus-putus, saya ulangin lagi. Bahkan ada yang komentar ini hoax. Ya mudah-mudahan didoakan saja. Kalau ini hoax, kan saya bisa ditangkap nanti. Kalau informasi yang saya sampaikan ini bohong ya, nggak apa-apa. Saya bertanggungjawabkan kok. Dia bertanggungjawabkan. Oke? Yang saya ulangin lagi ya, termasuk juga merencanakan aksi teror, saudara. Ya, aksi teror ini ya dengan mempersiapkan senjata tajam berupa golok dan mencari para pandai besi itu. Ya, sangat ngelek sedikit nggak apa-apa. Ya, dibagikan saja karena informasi ini sangat penting sekali, saudara. Oke? Sinyalnya ya, saudara ya. Sebenarnya hujan soalnya di sini. Ya, oke. Jadi NII Sumatera Barat itu sudah jelas ingin berniat mengganti ideologi Pancasila dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dengan syariat Islam. Ingin mengganti NII Sumatera Barat ini sudah jelas terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam atau sistem khilafah ya, dan hukum Islam. Sudah jelas ya, walaupun rada nge-lag ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah ini saya akan sedikit fakta-faktanya ya. Saya juga ada rekaman di sini. Ada rekaman di sini akan sedikit saya tampilkan. Sebentar, saya akan tampilkan dulu. Bentar, saya ada beberapa rekaman yang saya akan buka di sini mengenai NII ya. Ini yang sangat berbahaya sekali, teman-teman. Ini yang sudah jelas-jelas dia menyatakan, aduh, sinyalnya. Ya. Ini saya bukakan. Jelas ya? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, nah ini. Arya Kosmu Murahan, bukan ngekos, saya lagi di kampung ini. Ini salah satunya, ini saya tampilkan dulu ya. Rangka berdakwah, menjelaskan esensi khilafah dari hukum hingga urgensinya. Yang ketiga, bahwa Pak Menteri pernah menyampaikan haramnya negara Nabi, pernyataan ini perlu diklarifikasi dan diluruskan. Dan keempat, bahwa oleh karena itu kami mohon agar dapat beraudiensi dan berdiskusi bersama Pak Menteri dan jajarannya. Bersama kami sejumlah tokoh dan ulama Jabodetabek juga turut serta. Ini banyak sekali nih tokoh-tokoh ulama se-Jabodetabek ikut serta, ormas-ormas. Dan memang ini surat yang ini ya, yang memberikan fasilitas adalah dari kami, dari Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Nah, adapun waktunya kami serahkan kepada.
hari ini, jadi bisa menghubungi lewat telepon saya, nomor HP saya, dan mudah-mudahan solusi. Jangan mengambil perspektif bahwa khilafah itu akan memecah belah, anti. Diambil dalam melihat persoalan khilafah ini adalah bahwa khilafah itu adalah solusi. Jangan mengambil perspektif bahwa khilafah itu ancaman, akan memecah belah, anti NKRI, radikalisme, bahkan terorisme. Tidak. Khilafah adalah ajaran Islam, dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah, bagaimana ajaran Islam khilafah menurut dalil-dalil, dan nanti ada ulama-ulama di antara kita juga akan menjelaskan itu. Dan yang paling penting tentu kami sangat terbuka ya. Saya sebagai advokat Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum sangat terbuka untuk memfasilitasi elemen umat Islam yang memiliki aspirasi khilafah untuk bertemu dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Profesor Mahfud MD. Bahkan kalau diperkenankan dan bisa difasilitasi, sebenarnya lebih baik lagi atau lebih afdol jika Pak Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan juga mengumpulkan jajaran terkait yang di bawah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Misalkan sekalian diundang Pak Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri, Menko Info. Agar apa? Agar substansi tentang khilafah, ajaran Islam yang agung ini bisa tuntas gitu loh. Dan bisa didengar penjelasan dari para ulama-ulama tentang bagaimana itu esensi khilafah, sehingga tidak ada mispersepsi. Dan yang paling utama ya, kami umat Islam sebagai bagian dari elemen anak bangsa, ketika menyampaikan aspirasi yang berangkat dari akidah Islam, yakni menyampaikan dakwah tentang risalah nubuwah dalam khilafah ala minhajin nubuwah, tidak ditafsirkan sebagai bagian dari masalah begitu. Yang paling penting ini. Jadi ini sudah mulai ingin menunjukkan bahwa mungkin saja sudah mulai perang-perangan pandangan tentang solusi-solusi untuk masa depan bangsa Indonesia, ya kami persilahkan. Karena kami umat Islam punya akidah Islam, maka solusi yang kami yakini adalah Islam, syariat Islam yang ditegakkan secara menyeluruh atau dalam istilah agama disebut dengan kafah, dan tentu saja harus dengan institusi khilafah, karena memang sudah dicontohkan demikian di zaman Nabi. Penerapan Islam secara kafah itu dengan negara Nabi di Madinah. Salah, ini sesudah Rasulullah melanjutkan syariah yang diterapkan oleh Nabi SAW, itu juga dengan institusi negara, dalam hal ini khilafah. Nah, itu penting sekali untuk disampaikan, apalagi secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulmu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, justru yang menjadi musuh, yang menjadi teman-teman setan hari ini adalah ideologi kapitalisme yang menjajah negeri ini dan negeri kaum muslim lainnya. Dibentur-benturkan dengan bisnis pemerintahan. Liberalisasi ekonomi, liberalisasi sektor minyak dan gas yang kemarin menyebabkan harga pertama dibentur-benturkan dengan pemerintah. 9.000 menjadi 12.500 atau sampai Rp13.000. Padahal menurut hitung-hitungan kami berdasarkan sejumlah data, biaya produksinya itu sekitar 4.757, kalau ditambah misalkan minyak mentahnya itu total baru 7.757, sehingga sebenarnya kalau dijual dengan harga 9.000 sebenarnya negara masih untung, Pertamina masih untung. Jadi hal-hal yang seperti ini yang ingin kita sampaikan, bahwa Islam itu adalah solusi. Nah, saya juga tertarik dengan artikel yang ditulis oleh Pak Mahfud MD. Belum lama kan Pak Mahfud melalui harian Kompas menulis artikel yang cantik menurut saya, tetapi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Jadi kalau kita ya diminta untuk menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak mungkin kita mengharamkan satu bagian dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tadi sudah merespon, pagi tadi saya merespon dalam satu artikel panjang lebar. Tetapi sekali lagi, rasanya butuh pertemuan langsung. Kalau nanti Pak Mahfud mengeluarkan artikel sepihak, saya membalas artikel dengan menjelaskan khilafah sepihak, akhirnya kan saya khawatir, kami ya khawatir perspektif itu tidak ketemu. Makanya alangkah lebih baik kalau bertemu, duduk satu meja. Jadi kalau kemarin Pak Wiranto selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden menawarkan diskusi di ruang yang dingin kepada mahasiswa, tentu ulama-ulama ini lebih layak untuk diajak berdiskusi di ruang
di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang saat ini dipimpin oleh Pak Mahfud MD untuk mendiskusikan khilafah lebih lanjut. Bahkan tadi saya katakan kalaupun kementerian atau lembaga terkait diundang, itu akan lebih baik ya, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, kemudian misalkan Menko Info, semuanya bisa berkumpul. Saya juga ingin katakan bahwa kalau kita melihat persoalan bangsa ini adalah ideologi kapitalisme liberal, maka justru kita butuh solusi apa yang bisa melawan ideologi ini. Berarti harus satu ideologi yang juga sifatnya universal, satu sistem hidup yang juga bisa mengeluarkan aturan yang sangat komprehensif, dan itu tidak ada kecuali hanya pada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan kita meyakini agama Islam telah sempurna seiring mangkatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan, ini andaikan ya, walaupun ini tidak mungkin, ini berandai-andai. Andaikan ada sistem ya kehidupan yang lebih baik setelah Islam, ya ada sistem lain, sistem pemerintahan lain yang lebih baik daripada Islam, tentulah saat Rasulullah SAW mangkat, para sahabat ridwanullah ajmain, ridwanullah anhu, mereka para sahabat ridwanullah anhum itu mungkin saja tidak mengambil sistem khilafah, mungkin mengambil sistem kerajaan, karena dulu ada Romawi, Persia, atau kekaisaran, atau sistem pemerintahan yang lainnya. Faktanya dicatat dalam sejarah, dan ini sudah diriwayatkan secara mutawatir banyak ya dari generasi ke generasi, bahwa sistem sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sistem khilafah. Bahkan di iklan sudah. Ini bahaya ini. Ini Paula sih. Ya, saudara-saudara bisa dibagikan informasi penting ini. ya. Dan saya masih punya data-data nanti yang saya buka. Ini cuplikan tantangan yang nyata saja ini, fakta. Pertama kaum muslim atau Khulafaur Rasyidin. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kan dibaca saat kita sholat tarawih. Jadi jangan sampai disalahpahami. Kalau kita menganggap khilafah itu teroris, berarti Khalifah Abu Bakar teroris dong, Umar teroris dong. Kah para sahabat yang Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada Allah sebagai orang yang membawa kerusakan. Dan hari ini khilafah yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Ketika ini terjadi, jadi tanda-tanda ini udah jelas mulai dari awal sampai akhir saya sampaikan ya. Mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus, jadi saya lebih nanti kita lanjut lagi aja deh ya sekarang ya. Jadi intinya adalah bahaya ini sangat betul-betul tidak bisa dijadikan main-main. Bahkan pondok pesantren yang mengasong negara Islam Indonesia ini sudah mulai tersebar. Ketika ini mengakar terus, bahkan satu pondok saja itu bisa puluhan ribu santrinya. Belum yang sudah lulus, dan ini doktrin. Ini doktrin yang sangat mengerikan, dan ini memang betul-betul tantangan. Ya, apalagi mereka suka menggadang-gadang, apalagi kalau bukan itu kan, menggadang-gadang khilafah, negara syariat Islam. Padahal saudara-saudara, ini biar yang menyampaikan harusnya para ulama ya, para ulama-ulama yang menyampaikan. Padahal Indonesia memberikan kebebasan penegakan syariat sebebas-bebasnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, penegakan syariat Islam sebesar-besarnya, dan itu menjadi sebuah prioritas di bangsa kita. Tetapi biasa mereka suka menggadang-gadang seolah-olah ini adalah sebagai perintah Rasulullah, sedangkan khilafah ini tidak di zaman Rasulullah, tetapi mereka meyakini dengan mengutip bahwa itu adalah disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Intinya adalah saudara, kita ini umatnya Rasulullah atau umatnya sahabat Rasulullah. Ya. Jadi apapun ya, kalau mereka suka teriak-teriak apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari makannya, tidurnya, apa yang dilakukan ini adalah sebuah sunnah, dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun ini disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah setelah ketidakadaan Rasulullah saat itu. Diteruskan oleh para sahabat memberikan sesuatu hadis, sahabat Rasulullah memberikan tentang pemahaman khilafah, dan sahabat Rasulullah ini kan banyak sekali. Nah ini pada intinya adalah mereka membawa tentang itu. Jadi
perlu dikuatkan, kita harus punya prinsip bahwa khilafah tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Arab Saudi, Turki, Mesir, dan dimanapun menolak yang namanya konsep khilafah. Indonesia menjadi ancaman dan saat ini sudah mulai terang-terangan. Pada intinya, pada ujungnya adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Mereka lebih menggadang-gadang atas nama agama untuk penegakan syariat, bahwa seolah-olah Indonesia ini tidak ada penegakan syariatnya, padahal sudah sebebas mungkin. Tentu kalau seandainya ini boleh memilih, saya sebagai orang Islam, ya. Kalau saya orang awam, ya terima aja khilafah, karena khilafah adalah perintah Islam. Kalau saya seandainya orang awam yang didoktrin. Tetapi kalau memikirkan secara kemanusiaan, saudara, ini bisa menjadi pertumpahan darah. Kalau kita berbicara kemanusiaan, ini bisa menjadi pertumpahan darah, saudara. Apalagi negara kita adalah negara majemuk. Ya, semua agama ada di Indonesia. Dan Islam faktanya adalah Indonesia ini adalah Islam terbesar, mayoritas terbesar di dunia. Ya. Dan ingat teman-teman ya, ada salah satu pondok pesantren ini ada di Haurgelis. Saya nanti mau datanya saya ambil semua, nanti rencana mau saya sampaikan. Ini buat atensi Bapak-Bapak Polri dan TNI juga, ini bahaya loh Pak. Ini bisa membuat orang terpapar. Pesantren itu di dalamnya ada puluhan ribu santri, ribuan santri, ribuan sampai puluhan ribu santri jebulan-jebulan situ, dan ini terus mensosialisasikan, menyampaikan tentang NII, Negara Islam Indonesia. Apakah ini tidak ancaman? Ini ancaman. Maka kalau ini terjadi, ini tidak dicegah, Polri dan TNI tidak sigap, pemerintah tidak ambil sikap, jangan salahkan 5 tahun ke depan Indonesia, negara kita yang tercinta, akan bubar ya. Islam akan hancur, dihancurkan marwahnya, akan dihancurkan pemahaman sahihnya, kafahnya. Ini akan dihancurkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam sendiri, dan ini sangat berbahaya. Lalu pendanaan mereka dari mana, saudara? Pendanaan mereka dari umat. NII mendapatkan sumbangan yang sangat besar, saudara, dari siapa? Dari infak. Infak dari mana? Infak para pendukungnya. Bahkan salah satu janji yang diikrar atau sebuah ijazah atau penyampaian tentang sedekah, infak, ini mampu menyucikan dosa kita. Langsung dengan menginfakkan kita langsung mati masuk surga. Ini adalah kelakuan-kelakuan yang disampaikan yang saya rasa terlalu berlebihan oleh NII atau Negara Islam Indonesia yang ada di Sumatera Barat, bahkan ada tercokol saat ini ada di banyak di Jawa Barat, saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ini dana yang sangat besar sekali. Jadi mereka ada yang kerja kantoran, mereka ada yang kerja pabrik, semuanya sistemnya infak. Gaji mereka seandainya 10 juta katakanlah, dia manajer, dia akan infakkan, dan itu wajib. Untuk apa? Untuk NII. Makanya ini anggaran menghimpun dari warga-warganya, warga NII, dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi untuk itu sementara, karena sinyalnya ini hujan di sini, hujan besar yang perlu saya sampaikan. Dan saya berharap sih warga NU maupun warga Muhammadiyah, ya, kita kompak untuk memerangi. Itu adalah sebuah pemahaman-pemahaman sesat. Seharusnya yang menyampaikan ini adalah para alim, para ulama, bukan makom saya ini. Saya hanya sedikit berpandangan saja, dan ini saya sampaikan, saya buka datanya saja mulai dari awal tadi ya. Jadi kalau seandainya ini ada yang menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini hoax, ini bohong ya, nanti bapak-bapak kepolisian bisa datang untuk menangkap saya, boleh bertanggungjawabkan statement dari apa yang saya keluarkan di sini ya. Jadi saya bertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di sini. Ini resiko ini saya sampaikan, saya buka begini.
Ini sebagai wujud atas kecintaan saya terhadap bangsa ini. Kenapa? Kita dijajah melalui paham, bukan dijajah berperang dengan tembak-tembakan, bom-boman seperti Rusia dan Ukraina. Bukan saya. Ya, kita diperangi paham kita, diracuni paham kita. Maka tidak aneh ketika saat ini itu adalah salah satu pengacara tim advokasi dari si Tompel ya, si Tompel ini adalah dari alumni 212 ya, pengawal fatwa 212. Mereka itu yang menyampaikan tadi, ingin ketemu dengan Pak Mahfud MD, ingin audiensi menyampaikan tentang khilafah Islamnya. Nah, ini sudah berani terang-terangan. Hizbut Tahrir sebagai wadah dulu yang mengasong, yang membawa tentang khilafah sudah dibubarkan. Dulu difasilitasi sampai ke TVRI, yang TVRI itu menggunakan anggaran APBN, dibiayai TVRI oleh negara, tetapi menyampaikan berita-berita yang tentang khilafah. Di Senayan disampaikan tentang khilafah. Pembiaran lama inilah yang akhirnya berakar, ini dijadikan sebuah fatwa kebenaran. Dan ini diyakini bahwa bagi orang-orang yang awam dan mabuk agama, pasti orang ketika mengenal orang-orang NII dengan doktrinasinya, surga, saudara. Apapun ketika orang-orang awam, orang-orang bodoh dijanjikan surga, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Apapun akan dilakukan. Jangankan hanya bernarasi, hanya cuap-cuap, suruh ngebom atau pasang bom bunuh diri saja, ia akan lakukan, saudara-saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali. Maka pemerintah harus ambil sikap, seperti halnya dulu mengambil sikap membubarkan NII. Walaupun NII ataupun Hizbut Tahrir Indonesia atau apapun itu organisasi yang mengatasnamakan Islam telah dibubarkan, tetapi orang-orangnya ini terus bergerilya, terus, dan ini bercokol, orang-orangnya masih ada. Dan ini sangat penting sekali. Makanya ingat satu contoh yang saya sampaikan tadi, ada di Haurgelis, ada di Indramayu sebuah pesantren yang itu pada akhirnya orang awam mondokin anaknya ke sana ya karena tertarik dengan kurikulumnya. Lama-kelamaan ujung-ujungnya adalah apa? Untuk mendirikan negara Islam Indonesia, dan itu adalah fakta. Ini sangat berbahaya. Maka saya sampaikan, kalau ini tidak dicegah bersama-sama, pemerintah tidak ambil sikap, Polri tidak cepat menangani permasalahan gejolak yang ada di penyakit atau sampah-sampah masyarakat ini yang mengatasnamakan agama, ini akan sangat sulit sekali dibendung nanti. Dan prediksi saya adalah 5 tahun ke depan ketika ini tidak dicegah, Indonesia akan bubar. Indonesia akan bubar 5 tahun ke depan. Ingat-ingat apa yang saya sampaikan di sini untuk bapak-bapak kepolisian, ya. Dan agama Islam akan hancur, ya, akan hancur, saudara. Islam akan hancur marwahnya akibat kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Ingat, saudaraku, kelompok-kelompok ini mengatasnamakan agama sangat mudah sekali. Kenapa? Terlihat mulia, terlihat tidak ada celah atau tidak ada salah. Kenapa? Agama yang dibawa, khilafah yang dibawa. Ingat, khilafah tidak di zaman Rasulullah, khilafah setelah di zamannya Rasulullah. Ingat, saudaraku, kalau Anda mengaku sebagai umat Rasulullah, ikutilah, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya apa? Sunnahnya ya ikuti tata cara apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, apa yang dijihadkan oleh Rasulullah. Nahi mungkar ya nahi mungkarnya Rasulullah, bukan nahi mungkarnya hawa nafsumu. Ingat, ini dijadikan politisasi. Agama Islam dipolitisasi. Mereka sedang melakukan politik agama untuk merubah, untuk menguasai, untuk memporak-porandakan Indonesia. Faktanya adalah Suriah sudah terjadi dan hancur berkeping-keping, dibangun oleh puing-puing kehancuran.
Maka ini sangat penting saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, ini bukan ancaman, saya bukan nakut-nakutin bagi orang-orang siapapun itu yang belum paham, mungkin polisi belum paham yang bertugas di bawah, ataupun TNI yang belum paham tugas di bawah, tetapi ini saya sampaikan, saya bertanggungjawabkan, siapapun kalau ingin membutuhkan data, datang, jangan kasih. Ya, kalau ini hoax, kalau ini yang saya sampaikan tidak benar, Anda silahkan proses saya, tidak apa-apa. Kalau memang saya salah, ya ini saya lakukan atas kecintaan saya. Saya ingin mencegah paham-paham itu karena ini mengatasnamakan Islam, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini mengatasnamakan Islam, ini mengatasnamakan agama. Ini Islam, ini agama, ini Islam, ini agama. Hancur. Islam dibikin marwahnya sama mereka, sama kelompok-kelompok perdebatan, bajingan-bajingan itu. Ya. Jadi ini sangat penting sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besok saya akan sampaikan lagi, saya akan buka-buka data lagi masalah NII. Hati-hati untuk bapak-bapak ibu yang mau mondokin anak, ya lebihlah ke NU atau ke Muhammadiyah. Di luar itu jangan bapak ibu. Mereka tidak berpedoman kepada hidup berbangsa bernegara. Cuma ketika orang beragama tetapi menolak cara hidup berbangsa bernegara, ini adalah orang-orang kaum kafir yang sesungguhnya. Saudara, itulah yang disampaikan oleh sahabat kita ini, Gus Arya, bagaimana dia telah membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh NII. Dan tentu ini memberikan kita suatu kesadaran bagi anak bangsa ini, saudara. Ya, saya pikir ini sudah saatnya bagi kita untuk saling bahu-membahu, apapun latar belakang kita. Ya, jadi tentu kita sebagai orang percaya, ya kita harus turut serta dengan sahabat-sahabat Muslim kita, saudara, dalam upaya untuk memberantas Islam radikalis, Islam fundamentalis, saudara, ya, atau kita kenal dengan sebutan kadrun, saudara. Jangan kita berikan ruang dan tempat ya, bagi mereka untuk mendirikan khilafah di Republik Indonesia yang kita cinta ini. Mari kita doakan agar bangsa ini, saudara, ya, menjadi bangsa yang damai, bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bahkan bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lainnya. Akhir kata, saya ucapkan, God bless you. Sampai ketemu lagi. Shalom. Immanuel.